Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Marofa SPD. Pada kesempatan ini akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran nanti kalian fresh dan tidak bunyi keroncongan ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini yang tidak masuk berapa orang? Siapa saja? Sebelum kita memulai pelajaran, minta tolong ketua kelas dibantu temannya. Ya. Mas Afin. Siapa yang berdoa? Doa mulai. Yang kalian pergi itu apa? Kursi. Tempat kalian nulis namanya meja. Kira-kira siapa yang membuat anak-anak? Manusia. Manusia yang buat. Ya. Kemudian kok bisa sampai ke sini? Pesan supaya Ada yang memesan, ada yang mengirim? Ya. Terus kira-kira meja di sini siapa yang menggunakan? siswa. Ya siswa, ya guru, ya digunakan untuk kita melakukan kegiatan belajar. Ya. Apa yang kalian pakai hari ini? Ya, itu adalah sebuah hasil dari kegiatan produksi. Maka pada hari ini ayo kita belajar, ya, mulai dari proses produksi, kemudian distribusi sampai pada konsumsi. Ya, kalian akan menjadi detektif ekonomi untuk hari ini. Ya, ini nanti kita akan mencari secara langsung, ya, contoh-contoh atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Gimana? Ya, di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita memutarkan satu video tentang kegiatan ekonomi, Ustazah pengen kita bermain sejenak. Permainannya apa? Permainannya yaitu sambung kata. Ya. Dengan clue yang pertama, kepala makan buntut. Ya. Clue yang kedua berupa makanan apa saja? Ya. Makanan berat, makanan ringan, makanan yang sekiranya melalui proses produksi. Mas Reza punya nasi. Nasinya mau dikasihkan siapa? Mari. Boleh dilempar ke teman yang lain. Oke? Mas Reza punya nasi, Mas David. Sekarang Mas David punya ikan. Ikannya mau dilempar ke siapa, Mas David? Mau dilempar ke Debri. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Silahkan disimak video yang akan kita putarkan. Pernahkah kalian memilih sepotong roti dan bertanya, bagaimana mungkin dari bijian yang kecil bisa menjadi roti lembut di tangan kita?
OPD ya untuk kalian analisis video yang kalian lihat tadi ya. Kalian buatlah peta konsep ya tentang apa? Tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya. Bulannya apa? Bulannya ini seperti apa? Iya, waktu. Ini termasuk kegiatan ekonomi apa? Kan cuma ada 3. Apa tadi? Pedagang masuk kemana? Iya, distribusi. Ayo. Nama pelaku distribusi namanya distributor. Ini kan berbagai kegiatan. Ya kan sudah di video disampaikan kegiatannya. Kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan silakan disampaikan perwakilan saja. Distribusi pelaku menggunakan distributor. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dan jasa untuk dibeli konsumen. Aktivitas konsumsi pelaku konsumen. Konsumen adalah kegiatan membeli atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Dari peta konsep yang sudah dibuat dengan kalian, sekali lagi saya sampaikan ya, menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu pada intinya cuma ada 3 ya. Ada 3 yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Yang mana produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan atau menambah nilai guna barang ya. Kemudian siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Pelakunya siapa? Produsen. Silakan berdiri. Kok kayaknya lemes kabeh ini. Katanya tadi sudah makan. Coba berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ding. Dang, ding, dung. Oke, silakan duduk. Oke. Biar kalian lebih bisa memahami bagaimana contohnya yang ada di lingkungan sekitar, ya. Yuk, kita akan melakukan observasi sederhana. Ya, di mana? Di koperasi sekolah. Ustaz, saya mau tanya, contoh kegiatan produksi itu apa? Contoh kegiatan produksi itu seperti ini, pembuatan cireng, terus kerupuk seblak atau es yang diproduksi sendiri, ya itu contoh-contoh dari kegiatan produksi. Sudah dapat? Ini kelas umum. Kalian ini kan membeli, Ya sudah. terus sebentar, kegiatan produksi, pembuatan cireng, kerupuk seblak. Siapa pelakunya produksi? Sekarang kita cari gambar yang buat kita, mana yang buat tutup. Ini jajan, ini ojek, ya ini masuk ojek, masukkan ke kegiatan produksi. Ini jadi begini. Ojek. Nah, sekarang kegiatan distribusi seperti sing ada orang ngirim barang. Ya, mana orang yang ngirim barang? Ini apa? Ini wisatawan. Ini gambar apa? Iya, namanya kurir. Apa namanya?
benar. Dibuka mulutnya. Loh, dibuka mulutnya. Kurir. Nah, kurir. Baik anak-anak, bagaimana? Senang kita jalan-jalan ke koperasi? Saya harap tidak cuma jalan-jalan kok, ya. Harap bisa mengerjakan dan yang saya berikan ya berupa konsultasi, ya, kegiatan kantin atau kegiatan sekolah kita. Oke, coba perwakilan dari kelompoknya Mas Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami akan menjabarkan tentang hasil observasi kami di koperasi. Kelompok 1 Rafa, 2 David, 3 Riza, 4 Ia. Kegiatan produksi. Contohnya pembuatan cireng, produksi segar. Siapa pelaku desain? Apa peran yang menjual barang untuk mendapatkan mutu? Kegiatan konsumen, contohnya membeli produk dari produsen. Siapa pelakunya? Konsumen. Apa perannya? Menghabiskan atau memakan produk? Apakah ada pertanyaan? Dalam melakukan kegiatan ekonomi, produksi apa saja faktor yang mempengaruhi kelancarannya? Faktor-faktor tersebut meliputi alat, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Oke, faktor-faktor itu berupa faktor produksi antara lain faktor alam, faktor tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau entrepreneur. Ya, oke, berarti ya pertama. Contoh kegiatan produksi di bidang bergaris. Sayuran, buah-buahan, padi, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Jadi sebenarnya di koperasi kita itu semuanya untuk kegiatan ekonomi mulai dari produksi sampai konsumsi itu sudah atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan setiap hari kamu melakukan kegiatan ekonomi. Yang paling sering apa kira-kira? Membeli atau mengkonsumsi. Coba kalian merefleksikan diri kalian. Ya, mengenai apa? Dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan sehari-hari kalian pernah berperan sebagai apa? Coba diceritakan. Ada yang pengen menyampaikan refleksi kalian? Oke, Mbak Tawang. Silakan Mbak Tawang. Saya di sini merasa berperan sebagai produsen karena saya membuat cireng dan dititipkan di kantin sekolah. Di sisi lain, saya menjadi konsumen karena saya membeli bahan-bahan cireng dari toko. Sekian pengalaman saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang pernah melakukan kegiatan distribusi? Kalau tadi sudah pernah distribusi. Oke, Mas Aka. Boleh duduk. Saya pernah melakukan distribusi kepada temannya. Saya jual akun. Yang atau JP. Kalau anak-anak sekarang masih tahu lah JP itu apa, kegunaannya juga punya SIM. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi distribusinya di sini Mas Aka mengantarkan akun itu ke pembeli. Itu masalahnya. Ya. Oke. Baik. Nah, ternyata seusia kalian anak-anak ya sudah bisa menerapkan kegiatan ekonomi. Yang paling
kegiatan distribusi. Ya. Saya yakin di sini tidak hanya Mas Atta, tidak hanya Mas Awang saja, tapi teman-teman yang lain ada yang sudah bisa melakukan kegiatan ekonomi tiga-tiganya, mulai dari konsumsi, mulai dari produksi, distribusi sampai pada konsumsi. Maka dari itu anak-anak, mari ya kita ini sebagai makhluk hidup ya, ketika membutuhkan sesuatu sesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan berlebih ya. Karena apa? Karena kegiatan produksi, konsumsi dan lain sebagainya dari distribusi itu mempengaruhi juga akan terpengaruh juga oleh kebutuhan pribadi seseorang ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak tanyakan, sebagai yang mau tanya nih sebagai kesimpulan kita belajar apa saja. Anak-anak, coba silakan diingat dan diulang kembali. Ya. Apa saja jenis kegiatan ekonomi? Halo, angkat tangan silakan. Apa saja? Mas Ata? Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, distribusi, konsumsi. Oke, sebutkan, berikan saya satu contoh saja kegiatan produksi. Ayo. Mas Fikri. Namanya? Beternak. Ya. Apakah termasuk kegiatan produksi? Iya. Karena dengan beternak, misal beternak beternak ayam. Ya. Maka yang dihasilkan adalah daging, ya kan? Daging dikonsumsi juga oleh manusia, ya. Dari peternak daging dari peternak ayam, kemudian dibawa ke pasar, ya, dibawa ke pasar, kemudian di pasar dijual oleh pedagang. Di situ pedagang dinyatakan sebagai apa? Distributor, ya. Kemudian dibeli oleh para saudara minta kalian ya bisa menuliskan hari ini bagaimana perasaan kalian. Nanti dikumpulkan di kelas ya. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini alhamdulillah ya, ternyata dari sekian pengalaman yang kalian ceritakan ya, kalian sudah luar biasa. Tetapi pesan saya adalah tetap bijak ya ketika kita melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama, ketika kalian menjadi seorang produsen, bijaklah untuk